Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC gaming live streaming lah. Yang dimana menggunakan full AMD. Seperti contoh yang ada di sini menggunakan Ryzen 7 5800 X3D dan juga RX 6700 XT yang ada di sini boxnya ya. Nih boxnya. Ini hasilnya reference dari AMD. Bukan yang bermerek seperti Gigabyte, Asus dan juga yang lainnya lah. Dan juga di sini part-partnya semua. Apakah worth it atau tidak? Kalau di sini saya merakit PC yang dimana semua rata-ratanya itu baru, kecuali di VGA-nya aja, karena kalau VGA-nya tersebut yang ada di sini saya kasih ke harga second lah, bukan harga baru. Berbeda seperti part yang ada di sini. Dan juga di sini satu paket PC di harga 14 juta. Apakah worth it atau tidak menggunakan full AMD? Ya dimana ya wajar sih, karena menggunakan Ryzen 7 dan juga ini ya RX 6700 XT. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereview ya dari segi gaming, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, untuk yang ada di sini saya menggunakan Ryzen 7 5800 X3D, bisa dibilang paling kencang lah untuk kalangan yang Ryzen 7 5000 series ya, dimana memiliki 8 core 16 thread dan juga maksimal boost clock-nya sampai di 4,5 GHz dan juga butuh GPU tambahan untuk menggunakan ini ya. Dan juga ini dibanderol di harga 5,4 juta, tapi yang cukup tinggi karena harganya juga pada turun-turunnya. Kalau awalnya tersebut sekitar 6-7 juta lah, tapi sekarang udah turun, nggak masalah. Tapi performanya juga masih bagus banget untuk yang ada di sini, Ryzen 7 5800 X3D. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini, Mobo seadanya ya, karena adanya serinya ASRock B550 MHDV di harga 1,2an lah. Kalau misal dikasih seri X ya bagus ya, tapi cuma ada ini aja, nggak masalah juga untuk sementara, untuk pengujian aja. Dan juga untuk menghemat budget juga menggunakan rakitan yang ada di sini, makanya dia itu tembus di 14 juta aja untuk rakitannya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini menggunakan Astragir 2x8GB 16GB di kecepatan di 3200. Untuk yang ini harganya terbilang murah di 450.000. Menggunakan RAM murah tapi prosesornya mahal dan juga GPU-nya. Ya supaya lebih menghemat budget aja sih di rakitan yang ada di sini 14 juta. Dan juga ini terbilang bagus ya untuk RAM-nya, ada hedging-nya pula. Dan selanjutnya saya menggunakan ini RX 6700 XT, ini yang serinya dari reference dari Radeon atau AMD lah. Nah dimana dia itu dual fan dan juga ada LED berwarna merah di Radeon-nya. Seperti contoh yang ada di sini butuh 8 plus 6 pin. Dan juga ini baru rame sih, rame diperdebatkan antara RTX 4060 dan juga RX 7600 untuk saat ini ya. Karena kebanyakan pada milih ini, aku juga kurang tahu sih. Ya karena saya itu belum memegang yang serinya tersebut, RTX 4060 dan juga RX 7600 yang serinya yang terbaru. Tapi kalau yang ini anggap aja membeli second di serinya RX 6700 XT di harga 3,5 juta lah, terbilang murah untuk yang ini. Sebab lebih menghemat budget di 14 jutaan. Dan selanjutnya saya menggunakan ini ya SSD Patriot Burst, ini di harga 700 ribuan. Ini yang 960GB. Ya biasalah memakai ini udah lebih dari cukup. Ini SATA ya, SSD SATA bukan NVMe, jadi nggak masalah untuk menyimpan beberapa file dan juga yang lainnya lah. Yang penting wajib memakai SSD daripada menggunakan hard disk. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Set Ninja 5 yang memiliki pipa yang sangat besar sekali dan juga dual fan di bagian belakang dan juga di bagian depan dengan performa yang silent, tapi dia tuh dingin ya. Tinggal kalian lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya apakah bisa tembus di 90-an apa enggak untuk mendinginkan Ryzen 7 5800 X3D. Kalau yang ini di harga di 900 ribuan untuk baru ya, Set Ninja 5. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply ya, power supply Monta Gamma 2 yang sudah saya tancapkan di bagian sini ya, kelihatan sekali. Yang dimana tersebut yaitu 650 watt gold ya untuk sertifikatnya, di harga sekitar 1,2an juga untuk yang ada di sini. Terbilang murah meskipun belum full modular ya, tapi nggak masalah. Dari segi kualitasnya dia itu juga bagus, bisa mengangkat Ryzen 7 dan juga RX 6700 XT. Tinggal lihat aja nanti berapa maksimalnya dari segi suhu dayanya pada saat saya bermain test game untuk PC yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan casing ini Cube Gaming Swans yang berwarna hitam. Tapi kalau yang ini ada dua tipe ya, ada yang free fan dan juga ada yang non fan. Tapi kalau yang ini saya membeli yang non fan di harga 400.000 kalau nggak salah harganya. Tipenya MATX dan juga ada power supply cover dan juga ini bagus lah untuk casingnya dengan tampilan yang berwarna hitam. Dan yang terakhir saya menambahkan fan hitam ada 5 di bagian depan 3, atas 2.
satuannya di 30.000, jadinya di 150.000 untuk fan totalnya. Dan juga di sini temanya berwarna hitam semua kecuali dari segi warna list merah di bagian sini LED GPU-nya. Jadi terlihat full hitam lah, dan juga tampilan elegan, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga sudah saya sebutkan untuk part yang ada di sini, dan juga harganya di total 14 juta. Apakah worth it atau tidak menggunakan Ryzen 7 5800 X3D serta RX 6700 XT untuk gaming live streaming lah. Udah lebih cukup sih kalau yang ini kalau menurutku pribadi. Kalau misal kurang tinggal tambah aja untuk RAM-nya di 32 GB. Itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi pengujian gaming ya, GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 187 fps. Ini pun sebenarnya bisa lebih karena dia itu stuck di 187 fps dari segi settingannya, meskipun visionnya udah saya off kan ya untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA roleplay ya pasti aman lah untuk bermain game itu di settingan rata kanan. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 126 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, masih mendapatkan di atas 100 fps di game Need for Speed Heat. Terbilang berat ya untuk yang ini gamenya, tapi masih bisa dilibas untuk gamenya ini. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan Insane, dia itu mendapatkan di 144 fps. Untuk yang ini bisa lebih sebenarnya di atas 144 fps. Sama seperti di game GTA 5, dia itu ke setting ke 144 fps meskipun visionnya udah saya off kan. Dan juga ini di game rata kanan di Apex Legends, dia itu udah mentok di atas 100 fps. Jadinya itu bagus lah untuk yang ini. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 136 fps. Ini pun juga masih aman lah di settingan ultra rata kanan, masih mendapatkan di atas 100 fps di game Battlefield 5. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 230 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, masih mendapatkan di atas 200 fps. Dan apalagi untuk live streaming udah lebih dari cukup lah untuk yang ini speknya di game PUBG Steam. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan ultra dia itu mendapatkan di 120 fps. Sebenarnya dia itu bisa lebih untuk yang ini karena sama seperti di game sebelumnya, dia itu mentok di 120 fps di game Dota. Meskipun visionnya udah saya off kan ya untuk yang ini. Jadi intinya masih mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2. Lanjut ke dayanya, ya dimana untuk minimal yang mendapatkan di 45 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia mentok paling bawah di 45 watt terbilang ini irit lah. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 312 watt. Dalam posisi ini saya tes di game Battlefield 5, dia mentok paling tinggi di 312 watt, terbilang ini cukup boros tapi ya wajar lah karena menggunakan Ryzen 7 serta menggunakan RX 6700 XT. Jadi nggak usah mikirin untuk listrik kalau memakai ini, masih aman di 300an lebih sedikit. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 14 juta ini worth it atau tidak ya terbilang ada yang worth it, ada yang tidak lah. Meskipun dari segi komponennya ada yang biasa aja, seperti contoh dari segi mobonya masih P550M ASRock, serta RAM-nya menggunakan yang biasa dan juga SSD-nya masih menggunakan yang SATA. Jadi tergantung selera kalian untuk yang ini. Dan kalau misalnya ingin murah di 14 juta ya pakainya ini sih dari segi speknya. Dan semisal kalau ingin memakai yang lebih bagus, paling habisnya di 17 jutaan lah. Kalau memakai brand-brand yang lebih bagus dari segi mobo, SSD maupun di RAM-nya. Dan juga casing sih kalau kalian ingin tampilan yang lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 7 dan juga RX 6700 XT yang second dengan tampilan yang berwarna full black.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya dari review power PC dan juga rakit PC, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.